coba lagi. Oh ya, sip. Sudah Bu Rika, kami persilakan. Oke, sudah terdengar jelas ya Ibu? Sudah, Oke, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah screen saya bisa terlihat? Bisa. Saya izin memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Moderator, izin Bapak Kadinkas, para ibu-ibu bidan senior, ibu-ibu bidan yang lain, para peserta, izin berbicara sedikit mengenai bagaimana sih memahami psikologis ibu hamil sebagai upaya meningkatkan pelayanan bidan pada masa pandemi COVID-19. Sebelumnya saya mau ucapin selamat hari ulang tahun kepada Ikatan Bidan Indonesia yang bukan gini sih nggak tahu selain Ibunya tuh, siapa Bu Rika ya? Kata saya tadi saya sudah diperkenalkan ini nama saya Rika Tira Dua Geri. Kebetulan saya sangat jauh ada di Kalimantan Selatan, senang banget dikasih kesempatan buat bisa bicara di gambar yang ini apa gambar yang ini nih gambar ini nembok kayak gini nembok Iya, itu di Ibu paham lah kalau sudah bisa itu. Di bawah sendiri, kanan bawah sendiri kalau kanan. Ya di pos betul. cocok nggak apa-apa tapi enggak dari baruan ya Pak Mas Nggak apa-apa. ya ini tuh kayak gini untuk ke depan bahwa bagi semua orang, bagi semua ibu saya yang di sini yang di hadapan saya yang mendengar apa ya pemaparan saya kecuali yang nulis pasti pernah merasakan menjadi ibu hamil itu seperti apa. jangan di pos lagi nanti langsung ke atas soalnya ya Mas ngedit nanti otomatis tanggalnya langsung terbaru ya ngedit kan kalau artikel jadi yang terbaru naik ke atas lagi Kayaknya enggak deh. iya tanggal posnya ini Oh, tanggal posnya berubah. kenapa Kemudian ketika semua itu terjadi, kenapa cari susah, dicari pamit aku cari susah, untuk makan yang enak pada beberapa ibu hamil itu juga susah, sering pergi ke toilet, susah tidur, susah bangun. Itu adalah kondisi yang bagi semua ibu hamil itu sangat luar biasa, gitu ya. Dan itu sebenarnya yang sangat ditunggu ternyata bahwa 9 bulan mengandung itu adalah ini kayak aku pengen nanya kos sangat ditunggu. mana ya saya edit itu masuknya tanggal 21 semua Mas Nah, ini depan saya selain ibu-ibu gitu ya udah pernah ngerasain hamil. ini apa Mas maksud dari Mas pertanyaannya Mas Gimana Bu? ini apa ini Iya mungkin ada yang itu coba dilihat aja Bu. bagus materinya oh cuma respon Untuk memahami psikologis ibu hamil. Tadi saya mengutip kata Bapak Kadinkas bahwa hari ini kita berada pada industri 4.0 yang ini kan saya ngedit ini 4.0 sinyalnya kadang-kadang di desa susah. 4.0 apa sama aja 3G cuma diganti kok kemudian H plus aja udah bagus Kan banget kalau aku lihat sebenarnya cuma nama diperlebar jalannya doang. iya kemudian melakukan gambaran dalam Ya, itu bukan cuma dipencet itu ya dipencet. Kalau ini naik dulu nih. Karena apa-apa hari ini mungkin tapi jangan khawatir tadi kata Bapak Kadinkas bahwa ibu bidan atau seorang bidan ini belum digantikan. Mungkin kalau bisa melihat kita dengan fisiknya, tetapi ibu bidan di sini saya yakin bisa menyentuh pasien-pasiennya. kadang suka lupa itu kok berita terbaru Tetapi ramai di kita depan itu harus penting banget sih memahami psikologi ibu hamil. Gitu ya, karena kita nggak mau digantikan dengan yang lain. Kita nggak mau peran kita digantikan oleh Allah. cuman kadang kalau di artikel kesulitannya kayak gitu Mas kayak
Kabel kan bagusnya yang kecil-kecil gitu kayak gini. Oh itu codingnya ya wis lah lempar jenengan itu urusannya gitu nggak diajar. Nanti pusing gue. Sudah Bu, fokus sama kesehatan ibu saja, ibu, bayi dan anak. Gak usah gitu. Padahal saya sih senang, jujur senang. Dulu mau daftar ilmu komputer nggak keterima. Loh, kenapa Bu? Anu ngambil PKMD, tapi nggak keterima. Terus Kok nggak masuk ya? Itu judulnya apa tadi? Join webinar tapi belum berubah? Oh berarti di pengumuman dia. di case-nya, enggak di case-nya saya. Maksudnya laptop saya case-nya masih belum berubah. Ya kayak gitu caranya Bu. Case itu memorinya jadi Di refresh. ya di refresh gitu. Dibikin saja gambar andalan. Wow. Nah, ini berita terbaru, berita utama. Nah kalau berita terbaru itu biasanya yang di luar pengumuman, di luar Kebumen misalnya, atau misal katakanlah keputusan pemerintah tentang artikel saya gitu, lebih ke artikel. lebih ke artikel. Ini yang nggak ganti-ganti ya, bukan custom ya. Nah ini kayak gini nggak ada artikel, ya cuma klik artikel biasa aja ya mas. Sebenarnya nanti bisa ditambah kalau misalnya total bidan berapa sih? 10.000 ya? Berapa total? 1.000 lebih. 1.000 daftar anggota bidan totalnya berapa? 1.244. Berapa beli nih? Berarti masih ada yang belum daftar ya Bu ya? Kemarin tak cek kan totalnya 1.077 loh. Itu ada apa daftarnya? Ada Bu. Sih di mana? Di ini, di profile daftar anggota IB Kabupaten Bogor. Oh iya. Ini ada detailnya juga. bisa ngomong atau bisa menjelaskan atau diskusi di sini sama ibu lewat media gitu ya. Ini kayak gini ya mas, aku nggak bisa nek oh ini Itu Kebumen. Sesuatu yang bagi beberapa ibu hamil itu merupakan suatu kondisi yang relatif berat, gitu ya. Kondisi hamil sendiri itu aja udah berat, gitu. Berarti habis ini kemungkinan tanya jawab itu. Tanya jawab. Tanya jawab berarti aku ke split background. Nah ya Bapak ngobrol. Sehingga sangat dibutuhkan sekali dukungan emosional khususnya dari bidan gitu ya. Nah, ketika ibu bidan dan ibu hamil memiliki konektivitas yang baik, memiliki hubungan yang baik gitu ya, Bu Siti Masaro. akan Utamanya berarti nanti moderatornya Bu Siti kan ya? Bu Siti, berarti Siti Mutahara. Bukan acara nanti kan fokus. dan tadi juga saya mengutip dari penjelasan ibu dan Kristiana bahwa ibu bidan di sini itu berfungsi sebagai edukator, memberikan edukasi. Bahkan sebelum seorang ibu itu hamil, bahkan setelah menjalani kehamilan, ibu bidan itu Berita sudah punya terbaru itu kan anu apa namanya? Tadi berita terbaru itu kan yang dari luar. bagaimana nanti agar Misal ada keputusan Menteri Kesehatan apa gitu. bagaimana nanti ketika proses salinan dijalani dengan bahagia dan bagaimana nanti Tapi ya bisa. si anak yang kelak akan dilahirkan itu Untuk kenapa? optimal atau berjalan. Nah, ternyata penting banget kesamaan Nah, Aku nek buku kadang ini nulis teks. beberapa dukungan gitu ya yang Padahal itu yang lumayan bagus. dukungan yang kita dapat dari bidan gitu ya. Ibu bidan itu harus melayani ibu dengan baik dan benar gitu ya. Karena kita tahu tadi bahwa kondisi kehamilan itu bagi beberapa orang itu bukan suatu kondisi yang nyaman gitu ya, dan perlu dibutuhkan sebuah pelayanan yang baik. Ya, karena kita bayangin perekonomiannya kita Selesai jam 1 kayaknya Ibu. Ini setengah jam pertanyaan. Iya. Ketika kita sakit, apa yang kita harapkan dari bidan gitu ya, pasti melayani kita dengan baik dan benar. Bayangin aja ibu udah mau melahirkan lagi kontraksi, lagi kontraksi apa,
juta, sejuta buat lagian, 500 buat pengambilan video, 500 buat pengambilan video kan teks, yang satu buat yang 500 anggarannya 500 buat pengambilan video, yang satu buat rekaman gitu. Tapi kan gitu gambar luar dong buka, monggo silahkan di ini kan untuk menjalin hubungan yang baik dengan kami percaya dengan ya kan itu anggaran ini anggaran latihan pakai anggaran latihan tuh kan kita loh jadi kan anggaran latihan kan tidak tahu terus juta itu kan masuk pengalaman Iya. hari ini sering ditanyakan gimana itu bisa fungsi ibu bidan untuk para bidan ini adalah memberikan edukasi gitu ya secara jelas kepada pasiennya. Oh enggak apa-apa kok dulu, karena kebetulan saya mau cerita sedikit, saya baru melahirkan gitu ya, melahirkan dalam kondisi pandemi COVID-19 gitu. Bagi saya melahirkan ketika kondisi pandemi ini adalah suatu spesial tersendiri gitu ya, karena aku rekening daftar hadir isi daftar hadir nanti fasilitas kesehatan yang virus COVID, kemudian bagaimana untuk tenaga kesehatannya, apakah juga menaati protokol kesehatan. Itu merupakan satu kompleksitas yang seringkali membuat ibu hamil pun juga gitu ya. Nah, ternyata Baiknya Anda sudah menjawab daftar hadir. itu juga bisa untuk memberikan Halo. pada ibu dan Oh, jangan-jangan aku ngisi-ngisi. care provider dan sebagai garda terdepan dan teman paling baik Anda di sudah hidup itu adalah ibu bidan gitu ya. Nah, ibu bidan juga harus meyakinkan bahwa dia akan mendampingi selama dalam kehamilan, kemudian menjadi pembimbing atau pendamping ketika 9 bulan ibu hamil atau dalam sebenarnya tadi saya bilang bahwa kondisi ibu hamil itu relatif kompleks gitu ya, dan sebenarnya ibu memiliki tugas psikologis yang pertama apa? Menjatuhkan jamin ke dalam diri Loh kayaknya bahwa bisa jadi tapi sakit nih kalau pun stres gitu ya, kemudian dikasih tahu bahwa dia positif. Beberapa orang ada yang belum bisa menerima kenyataan itu, beberapa orang yang memang sudah minum program bersama kemudian beberapa orang akan butuh waktu untuk menerima bahwa dirinya hamil. Nah, menerima dirinya hamil itu juga butuh waktu buat ibu, gitu ya. Menerima bahwa akan ada sesosok janin yang ada di dalam baginya yang akan dibawanya kemana-mana selama 9 bulan pertama, itu juga masih cukup bagi seorang ibu hamil, gitu ya. Menerima bahwa semua kondisinya akan berubah, prioritas hidupnya akan berubah, itu juga akan sesuatu yang butuh penerimaan, gitu ya. Nah, sehingga dibutuhkan dukungan sosial, dukungan bagi ibu hamil. Setiap kali tadi saya bilang bahwa ibu hamil itu butuh sekali diberikan dukungan emosi dan nah, berdasarkan hasil penelitian gitu ya, ternyata di balik kebahagiaan dia positif gitu ya, ternyata di balik kebahagiaan itu sendiri adalah hal yang seringkali membuat dia ya, ternyata dari hasil penelitian yang saya dapat di Jawa Timur gitu ya, bahwa 31% itu ibu hamil mengalami kecemasan dalam aktivitas hidup. 12,9 itu mengalami kecemasan berat dan sisanya tidak mengalami kecemasan. Wow, ini kan kayak relatif cukup tinggi gitu ya, karena di sini kita bisa melihat bahwa ada 40% sekian ibu hamil itu mengalami kecemasan dalam hidup. Kemudian ternyata lagi dari hasil penelitian gitu ya, bahwa ketika khususnya ketika pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi peningkatan 50% gitu ya, kekhawatiran
ibu hamil itu meningkat ketika masa pandemi COVID ini. Kenapa? Mereka seringkali cemas, tadi saya bilang bahwa cemas bagaimana hamil yang kita tidak tahu atau kita berada pada kondisi penuh ketidakpastian, gitu ya. Kemudian kecemasan mengenai bagaimana nanti perawatan anaknya atau perawatan bayinya setelah dia dilahirkan. Itu ternyata 35% wanita atau ibu hamil dan di Wuhan sendiri, gitu ya, ternyata terdapat beberapa kasus ibu hamil yang mengalami depresi berat dan gejala kecemasan ketika berada pada kondisi hamil dalam kondisi pandemi. Wow, ternyata ibu hamil itu sudah membuat cemas, ternyata pandemi ini juga membuat ibu hamil juga merasa tambah cemas. Artinya ketika nanti ibu-ibu bidan ini bertemu dengan ibu hamil, pasti mereka tidak dan ketika mereka tidak bercerita, itu pasti mereka memiliki rasa kecemasan, gitu ya. Dan ternyata kecemasan dan permasalahan psikologis dan penyesuaian psikologis itu tidak hanya dialami oleh ibu yang hamil itu sendiri, tetapi juga keluarga itu juga membutuhkan adaptasi dengan kondisi ibu hamil itu. Nah, makanya sering kita mendengar kasus, gitu ya, tenaga kesehatan saya tidak menyebutkan juga, tenaga kesehatan itu justru mereka berkonflik dengan keluarga dari ibu hamil itu, gitu. Kenapa? Karena ternyata kecemasan itu tidak hanya dirasakan pada ibu hamil saja, tapi juga pada keluarganya, gitu ya. Kenapa? Karena kehamilan bagi keluarga itu merupakan suatu kondisi yang kritis, gitu ya. Karena kita butuh nanti ketika hamil itu keluarga harus memberikan dukungan emosi yang full, kemudian ternyata ada perubahan fungsi dan peran yang tadinya si ibu bisa bekerja atau yang tadinya ibu bisa masakin buat bapaknya, bisa nganterin anaknya ke sekolah, tapi ketika ibu hamil kemudian fungsi itu tidak bisa dilakukan, akhirnya peran memasak, mengantar anak ke sekolah itu kembali ke suami atau ke ayah, dan itu bisa jadi menjadi konflik peran bagi seorang ayah, gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi misalnya bukan hanya pada si suami saja, tetapi pada si adik, pada si kakak, gitu ya. Kemudian atau pada orang-orang terdekat itu setidaknya sedikit banyak itu juga akan mengganggu stabilitas kondisi sana. Nah, ternyata juga bahwa peran bidan di sini bukan hanya juga memberikan pelayanan secara ramah itu kepada ibu hamil saja, juga tapi kepada suami atau kepada keluarga, gitu ya. Karena ternyata kehamilan itu tidak hanya pada satu orang saja, tapi akan mempengaruhi banyak orang dalam suatu kembali lagi kepada kondisi kehamilan. Kita tahu bahwa kondisi kehamilan itu penuh dengan kondisi yang berbeda-beda. Saya kalau ngomongin trimester gitu, saya rasanya kayaknya malu gitu. Yang sangat paham banget di sini pasti ibu-ibu di sini yang sedang menonton saya, ya, bahwa dalam kehamilan itu pasti kita akan melewati 1, 2, 3 dan kemudian nanti pada proses kelahiran itu seperti apa. Nah, dalam suatu kondisi kehamilan pasti kita ada dua kondisi yang harus kita hadapi. Ada kondisi fisik dan kondisi psikologis. Saya nggak akan ngomong tentang kondisi fisik karena saya tahu ibu pasti jauh lebih jago daripada saya. Pun sebenarnya kondisi psikologis itu saya yakin ibu-ibu di sini juga sudah tahu. Ya, tapi di sini saya akan bantu sedikit menjelaskan bahwa di setiap trimester dalam kondisi kehamilan seseorang itu memiliki kondisi yang berbeda-beda bagi setiap ibu hamil. Kondisi psikologis yang berbeda-beda. Di trimester pertama, gitu ya, dengan ada beberapa ibu yang mengalami morning sickness, kemudian mengalami perubahan dalam tubuhnya, ada yang ngidam, gitu, ada petik, ada yang muntah-muntah, gitu ya, itu kondisi fisik.
ternyata pada di trimester pertama kondisi psikologis ibu itu mereka sedang melakukan penyesuaian dengan kondisi kehamilan. Makanya nanti seringkali ketika di trimester pertama itu ibu hamil sering merasa nggak nyaman terhadap tubuhnya, nggak nyaman terhadap kondisinya karena apa? Karena belum biasa. Ya, kemudian seringkali perasaan tidak nyaman itu akhirnya menyebabkan seorang ibu hamil mengalami kecemasan dan seringkali akhirnya sering banyak tanya sama ibu bundanya atau sama dokter kandungannya, gitu ya. Karena apa? Karena pada kondisi di trimester pertama itu adalah kondisi penyesuaian, ya. Bahkan nanti seringkali bisa jadi muncul rasa kok saya hamil ya. Bahkan mungkin di sana ada muncul kesedihan. Karena apa? Mungkin di sana kan ada perubahan hormon. Bisa jadi ada nanti perubahan posisi suasana hati yang mulai berubah cepat, gitu ya. Nah, kemudian ada muncul keraguan. Gimana ya? Jangan nanti waktu hamil nanti aku nggak diokein ya sama suami. Oh, jangan-jangan nanti ketika hamil nanti aku harus berjuang sendiri. Nah, itu seringkali yang terjadi di kondisi trimester pertama pada ibu hamil, gitu ya. Jadi mulai galau-galau itu di trimester pertama biasanya. Ketakutan bahwa aku harus sakit makan apa ya, gitu ya. Karena kita tahu bahwa kondisi kehamilan atau kondisi janin itu bisa mempengaruhi nanti tubuh anak kelak, gitu ya. Jadi seringkali karena tidak tahu, karena kurang informasi, dia merasa tidak nyaman. Nah, kemudian di trimester kedua, gitu ya, karena sudah melewati 10 bulan pertama, gitu ya, sudah mulai bisa berdamai dengan kondisinya, sudah bisa berdamai dengan rasa tidak nyamannya. Akhirnya ketika di trimester kedua, gitu ya, ibu itu akan merasa lebih sehat, gitu ya. Nah, makanya kenapa biasanya di trimester pertama orang itu ketika tahu dirinya hamil itu mulai muncul keluhan-keluhan mual, muntah, pusing, lemes gitu. Padahal sebelumnya ketika dia belum tahu hamil itu kondisinya lebih baik, gitu ya. Nah, karena tadi ada perubahan psikologis gitu. Nah, ketika di trimester kedua tadi dia sudah mulai merasa nyaman, sudah mulai bisa menerima kehamilannya, sudah mulai berdamai dengan janin yang ada di dalam perut, mungkin sudah bisa berdamai dengan suami, gitu, dan berdamai dengan orang-orang sekitar, gitu ya. Udah mulai belajar bermain peran, udah tahu apa nanti peran, gitu ya. Kemudian ketertarikan terhadap aktivitasnya pada kehamilan itu semakin meningkat, ya. Nah, sehingga seringkali ketika di trimester kedua, ketiga itu nanti ibu itu akan semakin rajin melakukan AMC, gitu ya. Atau bahkan sebaliknya, karena udah merasa nyaman, udah lupa lagi yang tadi dan bisa jadi, gitu ya. Karena nanti kita ngomongin bahwa setiap kondisi itu punya kondisi yang berbeda, gitu ya. Nah, karena kondisinya di trimester kedua sudah lelah. Aku dari jam berapa tadi? 7 kok. Ibu jam berapa tadi? Seseorang ibu itu juga punya konsep psikologis atau dinamika psikologis yang berbeda lagi. Yang tadinya udah merasa nyaman, yang tadinya emosinya udah mulai stabil, gitu. Ketika di trimester ketiga, rasa nggak nyamannya itu udah muncul kembali. Ya, tadi di trimester pertama nggak nyaman, di trimester kedua udah nyaman, dan ternyata di trimester ketiga rasa tidak nyaman. Ya, kenapa mulai rasa tidak nyaman? Karena sudah mulai menyiapkan yang namanya kelahiran, gitu ya. Dan mungkin beberapa ibu nanti merasa dirinya jelek, gitu ya, karena kita tahu bahwa kondisi kehamilan itu mempengaruhi hormon tubuh kita, mempengaruhi bentuk tubuh. Kemudian ada beberapa ibu hamil yang muncul jerawatan, kemudian ada ibu hamil juga yang tak pede untuk foto, gitu ya. Saya seringkali ketemu sama klien, kalau klien dengan pasien lain, biasanya klien ya, mulai harga diri mulai mengalami
penurunan, mulai nggak pede. Oke. Karena apa? Karena sebenarnya nggak menarik, gitu ya. Nah, kemudian ternyata ada lagi perasaan ada tidak nyaman, mulai deg-degan, mulai khawatir, mulai cemas. Kapan sih si bayi ini bisa lahir, gitu ya? Kapan si bayi ini launching, gitu ya? Ketakutannya muncul lagi. Jangan-jangan dia misalnya tidak tepat waktu, kemudian ketika proses persalinannya seperti apa. Nah, itu mesti akan muncul perasaan tidak nyaman. Mohon Ibu, Ya. mohon dipercepat, waktunya 5 menit lagi. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Karena saya ngomong itu lupa. Iya. Jadi banyak hal-hal yang seringkali merasa membuat ibu hamil itu merasa tidak nyaman. Ya, nah ini dalam kondisi psikologis ibu ketika melahirkan ada ketakutan. Apakah nanti ibu selamat, anak selamat? Apalagi tadi informasi bahwa tingkat kematian ibu itu tinggi, gitu ya. Kemudian rasa cemas dalam kondisi COVID-19. Apakah nanti kalau kesehatannya berjalan? Apakah nanti aku bisa terpapar virus itu mulai? Kecemasannya akan bertambah, gitu ya. Mulai rasa kelelahan semakin banyak, kemudian lebih sensitif, kemudian merasa takut, gitu ya. Nah, itu dalam kondisi ibu ketika melahirkan. Nah, tadi juga mungkin ada disebutkan sama dokter Tiana bahwa ada beberapa permasalahan atau permasalahan yang terjadi. Ada ibu hamil yang merasa depresi, bahkan ada yang baby syndrome, ada yang permasalahan kepribadian, kemudian kemudian ada ibu yang OCD, dikit-dikit pakai hand sanitizer, dikit-dikit kalau pakai masker dari ibu, kemudian ada yang berlebih akan harus pakai masker. Nah, permasalahan yang bisa terjadi bagaimana kondisinya beberapa ibu mengalami shock mental, gitu ya. Kemudian karena ada permasalahan di sana, komunikasi antara suami dan istri dan keluarga lain itu seringkali menjadi sulit. Kemudian menjadi lebih sensitif, bahkan beberapa ibu merasakan lebih sering tambah membenci dirinya, kemudian ada rasa penyesalan, rasa berdosa, dan yang dikhawatirkan adalah ibu bisa mengalami trauma. Ini pada ibu yang mengalami trauma untuk melahirkan atau hamil. Ini sangat perlu kita waspadai seperti itu. Ya, kemudian tadi apa sih peran bidan? Peran bidan itu yang penting sekali adalah mendampingi ibu hamil sesuai dengan sehingga nanti ketika ibu-ibu di sini berhadapan dengan ibu hamil, itu kalau ada disesuaikan dengan kondisinya di setiap trimester. Jadi kita nggak bisa menyamakan ibu hamil itu di setiap trimester, karena kondisi asistensi berbeda-beda. Yang juga perlu di-highlight atau yang perlu digarisbawahi bahwa setiap kondisi ibu hamil itu memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ibu punya 10 pasien ibu hamil, pasti ada 10 karakteristik yang berbeda-beda. Pahami mereka sesuai dengan karakteristiknya. Ya, karena tadi fungsi dan peran ibu hamil ibu dan apa? Untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ya, memberikan dukungan emosional yang sehat, kemudian menjadi sumber informasi bagi ibu hamil. Apa-apa yang ditanya ibu hamil biasanya dikasih ibu hamil. Ya, ketika saya menjadi ibu hamil, kemudian saya bertanya sama ibu bidan, ketika ibu bidannya jelasinnya enak banget, jelasinnya pakai senyum, ibu bidannya jelasin pakai rangka, saya yakin bahwa ibu pasti akan punya banyak pasien, gitu ya. Pasti kalau ada 1000 di sini yang nonton, pasti juga pasiennya lebih banyak dari 1000. Karena apa? Mereka ibu bidannya melayani dengan aman, dengan melayani dengan hati, gitu ya. Nah, karena ternyata menurut penelitian dukungan sosial, gitu ya, bagi ibu yang hamil itu akan mengurangi kemungkinan stres janin, gitu ya. Janin itu ternyata akan memiliki konektivitas dengan ibunya. Nah, ketika ibu hamil mendapatkan dukungan, mendapatkan kasih sayang dari tenaga kesehatannya, maka janin yang ada di dalam itu juga merasakan mendapatkan dukungan, sehingga janin di dalam perut itu tidak menjadi stres, gitu ya. Karena sebenarnya kondisi
ketika ibu hamil stres itu akan mengalami pemasangan tumbuh kembang. Karena apa? Karena saya beberapa kali menemukan pasien saya, klien saya itu tumbuh kembangnya anaknya menjadi terganggu atau bermasalah. Karena setelah saya anamnesa, Ibu 5 menit ibu. ternyata ketika kondisi kehamilan ibu hamil berapa Iya dok. sehingga ketika anak ini dilahirkan itu sebenarnya tumbuh kembangnya relatif baik, tetapi pada umur-umur tertentu anak ini mengalami gangguan atau kesalahan. Bisa jadi anak itu mengalami autism, mengalami gangguan mood, mengalami tingkat kecemasan yang tinggi. Berarti siap-siap loh. Siap-siap. Ketika dia berada dalam hamil, gitu, kemudian Gue sit. ya mungkin beberapa hal itu ternyata kondisi psikologi seorang ibu hamil itu akan berdampak pada tumbuh kembang seorang anak. Nah di sini ada beberapa peran sebagai komunikator. Bisa jadi nanti juga tadi komunikasi, kemudian memfasilitasi kehamilan, memberikan motivator dan konselor kepada ibu hamil yang ada di hadapannya. Nah, penting banget tadi saya bilang bahwa kalau ibu-ibu di sini berhadapan sama ibu hamil, kalau sesuaikan sama kondisi. Dan kita tahu bahwa kalau saya hamil, saya pengen dilakukan seperti itu. Maka termasuklah ibu hamil seperti itu juga. Ya, jadi kita nggak bisa menyamakan setiap ibu hamil. Ada ibu hamil yang harus dikasih dukungan banyak, ada ibu hamil yang malah tidak suka diberi dukungan atau justru kalau konsultasi itu yang mungkin ada seperti itu. Jadi itu tolong pahami setiap karakteristik dari ibu hamil itu karena kondisi ibu hamil itu merupakan suatu kondisi yang sangat krusial, gitu ya. Dan ternyata ibu bidan di sini memegang peranan yang sangat penting bagi ya, karena waktu juga terbatas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat melayani dengan hati. Jangan sampai kita tergantikan dengan orang lain. Jangan sampai kita tergantikan dengan bobot. Karena tadi kita bisa melayani dengan hati, kita bisa melayani dengan akal. Selamat menjadi ibu bidan yang ramah. Selamat menjadi ibu bidan yang luar biasa. Selamat bersahabat dengan para ibu hamil. Baik, akhir kata saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada ibu moderator. Luar biasa, Bisa. Terima kasih atas materi yang luar biasa. Baik, peserta webinar, kami masih membuka untuk pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Saya kira bisa ini cocok nih untuk Dr. Budi mungkin ya. Ini dari serta atas nama Ibu Amba. Assalamualaikum Dok. Masyarakat itu susah sekali untuk USG. Mungkin nggak sih Dok, ini dari Dinka ada program dokter SPOG sebulan sekali ke puskesmas gitu dengan membawa anak USG. Ininya dokter, ini ganti dokter Budi yang cowok, yang kakung. Iya, SPOG mungkin nggak sih benar. puskesmas. Ini nanti ngobrol sama beliau nggak? Tapi Iya, kalau ada pertanyaan dengan ini. Yang cowok, yang cowok. Iya, ini sudah kita programkan, tetapi kendala kita itu SPOG kita masih sangat kurang, sehingga seperti sebagai contoh tadi di Biara aja harus melayani poliklinik, tapi harus kesini akhirnya siang sekali tapi baru ke poliklinik. Jadi kita sudah kumpulkan, kita sudah lakukan diskusi pada waktu itu dulu sih ya. Jadi ini Bu siapa Bu? diskusi panjang lebar seluruh SPOG di Kebumen dengan dokter anestesi. Jadi prinsipnya sangat memungkinkan dan kita sudah programkan hanya ke proporsi antara bidan dan bidan. Dokter SPOG dengan jumlahnya yang bersalin yang bisa diimbang. Tapi prinsipnya bisa kita tarik waktu. Dokter ini juga sudah sering ke puskesmas. Iya seperti itu. Nah kalau kemarin kita program yang sudah mulai berjalan makan ya, jadi
justru pindahnya ke rumah sakit entah mau berapa bulan. Semua rumah sakit sudah saya tembus bisa, ya sudah berjalan di RSCS, kemudian di sudah sana. Itu bagus sekali karena bidan ngerti kayak apa kesulitan mau persoalan ketika pasiennya sudah di rumah sakit. Kan itu berbeda. Ya kalau di rumah sakit sudah mungkin sudah lama dan sebagainya. Ya. Jadi monggo kita siap backup. Kalau perlu regulasi nanti kita buat regulasi. Baik sekali lagi kita ya, semoga nanti ada kesempatan juga ke Puskesmas Ambra ya di bidang TV. Iya. Jadi mungkin ada pertanyaan lain? saya boleh menambahkan. Oh, iya silakan Bang. Oke, itu tadi ibu yang Jadi Ibu Rika. itu kami sudah programkan bulan depan. Ibu Rika mana? Ini Ibu Rika ya? Ibu Rika. Lagi Ibu Rika. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Memoriku sedikit sekali. Udah di mute lagi ya. Saya bahwa nanti betul dikatakan beliau orang kami kesas ya. Saya sampaikan juga stunting itu sangat mungkin atau bahkan banyak yang lahir dari ibu yang stres setelah kehamilan. Itu contoh-contoh yang itu kita sudah dari malam juga saya rapat di Jogja, saya mengundang psikolog Bu Diana dari tempat temannya ibu yang memberi ceramah dan mengusung untuk sistem rekrutmen. Tapi kalau berdasarkan di Makassar itu sudah ada pelayanan di kalau budikannya tidak hanya misalnya kasus PSC, tapi barangkali dilanjutkan ke psikolog. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa beliau sering pusing, sering muntah itu dianggap palsu, dianggap labur. Ternyata nggak punya uang. Ya, jadi kita bertiga saja dengan ibu-ibu yang ibu-ibu dari bidang kita. Jadi tadi ibu sampaikan tadi, psikologi sangat luas. Hampir semua penyakit ada backgroundnya psikolog, misalnya dominan. Jadi saya harapkan itu bisa nanti pernah merujuk atau barangkali berkonsultasi dengan ibu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi. Terima kasih juga Bu Rika luar biasa. Baik, kami persilakan kepada yang ingin bertanya peserta webinar. Kepada Bu Rika atau Dr. Budi kami persilakan. Karena memang secara psikologi tidak hanya pada ibu hamil ya Dok dan Bu Rika. Ibu nifas itu juga rentan sekali untuk stres, sehingga juga pengaruh juga dengan babynya ya Dok. Gitu. Kira-kira menurut Bu Rika sendiri, tiap-tiap ini atau mungkin peran dari kita bidan untuk mengurangi stresor pada ibu nifas, karena kita tahu di Kebumen sendiri banyak ibu nifas yang suaminya tidak ada di kota, jadi di sini hanya dengan ibu atau mertua, sehingga stresornya luar biasa. Mungkin bisa dikasih tips ini Bu Rika. Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi Pak Kadinkes bahwa tenaga kami, tenaga psikolog itu nanti katanya akan itu ya di Kebumen kita. Oh, di Puskesmas. Karena kebetulan saya di Banjarmasin juga kayak satu Puskesmas Pak yang mendampingi gitu. Ternyata bukan hanya ibu hamil saja tadi yang seringkali bermasalah gitu ya. Bahkan ibu belum hamil juga bermasalah, ibu hamil bermasalah, ibu tadi ibu ketika berada dalam masa nifas itu juga merupakan kondisi psikologis yang sangat berbeda-beda gitu. Apalagi yang belum pernah punya anak itu suatu adaptasi yang butuh adaptasi sangat tinggi gitu. Makanya seringkali kita mendengar beberapa kasus mengalami depresi, mengalami kecemasan karena kondisi hamil, kondisi melahirkan, kondisi punya anak itu bagi beberapa orang tidak bisa gitu. Nah, kembali lagi kepada fungsi bidan, kami juga sebagai seorang psikolog gitu butuh teman-teman bidan di sini untuk saling berkolaborasi. Misalnya kalau misalnya ada yang merasa cemas atau ada yang merasa
biasanya kan mendapatkan konsulen dari bidan atau dari dokter kandungan. Kalau misalnya ibu ini ketika habis melahirkan butuh bantuan itu sering sekali, ya lebih sering justru ketika mereka melahirkan daripada mereka menghadapi kesalahan. Walaupun beberapa kasus juga ada yang terjadi menghadapi kesalahan. Saya lihat itu ada beberapa pertanyaan, beberapa di kolom chat di Zoom gitu ya, dan sekalian saya jawab saja bagaimana cara mengatasi misalnya ketika ada ibu gitu ya histeris katanya ketika mau melakukan kandungan gitu. Nah memang tadi di sini salah satu pentingnya ada psikolog yang bisa membantu, nanti akan membantu untuk relaksasi kepada pasiennya. Pun misalnya jika tidak ada psikolog yang bisa membantu, ibu bidan juga bisa membantu gitu pasiennya untuk menjadi lebih kuat. Tapi yang penting satu yang harus mungkin kita kuasai itu sebenarnya diri kita sebagai ibu juga. Ketika kita panik melihat ibu hamil histeris, kemudian kita menjadi panik, kepanikan kita itu nanti akan menular, kita akan menularkan kepanikan kita kepada kepada ibu hamil tersebut. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah tenangkan diri kita dulu. Penting sekali. Kita nggak bisa bikin orang kalau kita nggak bahagia gitu ya. Kita nggak bisa bikin orang nggak panik kalau kita sendiri panik. Jadi kita tenangkan diri kita sendiri. Jangan buat diri kita panik. Ketika kita sudah mulai tenang, kita bisa menenangkan pasien kita. Gitu ya. Misalnya dengan cara relaksasi. Bagaimana cara relaksasi? Bisa dengan relaksasi sederhana. Misalnya ibu tarik nafas, tahan, kemudian ini masih di luar ketika dia akan melakukan persalinan ya. Jadi sebelum dia mulai persalinan ya. Kemudian sebenarnya support system dukungan dari keluarga itu penting banget ya. Makanya nanti ketika kelahiran sebenarnya sangat dibutuhkan nanti ibu mertua suami atau siapapun yang bisa mengganti bahwa kalau misalnya nggak ada suami kan punya support system lain. Misalnya tidak ada juga, tidak ada keluarga yang mendampingi, kan ada ibu juga gitu ya, yang baik hati dan ramah yang bisa mendampingi dengan tenang. Ya, yang penting ketika kita bertemu dengan pasien seperti itu kita harus tenang. Kemudian kita bisa ajarkan relaksasi kepada si ibu yang sedang hamil, yang sedang melahirkan ini sampai dia tenang gitu ya, karena dalam kondisi panik apapun itu tidak akan bisa terjadi. Maksudnya instruksi apapun ketika seseorang berada dalam kondisi tidak nyaman, ketika berada dalam kondisi yang sangat panik itu tidak akan bisa. Misalnya kita bilang ibu tenang tidak akan bisa gitu. Sebelum kita melakukan itu gitu. Jadi harus ditenangkan dulu. Yang penting menenangkan diri kita dan menenangkan juga diri si pasien itu. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya penting banget sebelum kita ngomongin kondisi psikologis pasien, sebenarnya juga penting itu adalah membuat kondisi psikologis kita juga berada pada step atau pada level yang juga berada dalam posisi yang nyaman. Karena kalau misalnya gini deh, kalau misalnya ibu bidannya berada pada kondisi yang juga cemas, yang juga stres, yang juga misalnya lagi berkonflik sama suami, ketika kita berhadapan dengan pasien gitu ya, ketika kita tidak bisa berdamai dengan masuk apa Zoom yang terus dekat itu nanti ketika sama pasien itu kita nanti jatuhnya jatuhnya kita penyampaiannya tidak dulu ini mau setting sampai jam berapa mas? Jam 1 atau jam 9? jam 1 Jam 1 ya tadi ya settingan mulai ya. Jadi penting juga buat ibu bidan untuk selalu menjaga kesehatan mentalnya ya Bu, menjaga kesehatan psikologis ibu. Karena ternyata ketika ibu bidan punya kesehatan psikologis yang baik, itu akan menularkan kesehatan psikologis kepada di sekelilingnya, khususnya kepada pasien.
Iya, terima kasih sekali Ibu Rika penjelasannya. Saya kira sudah cukup ya dok, kalau sudah siang, sudah setengah 1. Demikian tadi pemaparan yang luar biasa dari 3 pembicara kita. Kita berikan close yang meriah. Ya. Kita bisa simpulkan bahwa salah satu yang bisa kita lakukan sebagai bidan adalah kita harus sehat jiwa, ya, sehat emosional, bisa mengontrol stres kita, nyaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik kepada bidan. Kalau kita mau membantu, berarti kita harus nyaman terlebih dahulu. Mungkin itu saja dari kita. Kita yang sekali lagi. 1 kata untuk bidan. Dahsyat. 2 kata untuk bidan. Luar biasa. 3 kata untuk bidan. Saya pasti. 4 kata untuk bidan. Terima kasih dan hadir. Juga sampai itu penting. Tepuk tangan sekali lagi. 4 kalimat untuk Baik, terima kasih Dr. Budi, terima kasih Ibu Rika, terima kasih peserta webinar yang hari ini sudah hadir di pendopo maupun yang ada di Zoom. Demikian tadi acara webinar hari ini, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Dari Kabupaten Riau, Jangan di-end dulu, Mas. warahmatullahi wabarakatuh.